firman dan rohnya itu satu. Kalau Nah ya, kamu menganggap sebelum kata dunia kita di situ, dijadikan, no, enggak, saya tanya. kehendak Allah itu satu. Sebelum dia nuzul menjadi manusia, tidak ada kata kita itu merujuk kepada Trinitas. Selalu pada Jadi Allah yang jadi esa, kalau Allah yang Kristus satu mengatakan itu. kita adalah satu, mengatakan kepada itu di dalam kitab suci dikatakan gitu. Berarti Anda mau menyangkal apa yang dikatakan Kristus? Itu menunjukkan relasi kita dengan Kristus, bahwa kita satu di dalam Kristus, sama seperti Kok dia kita dengan satu Kristus? dengan Di Bapa. sini Kristus lagi Bang mengatakan Benny lihat kan, antara aku belum hubungan selesai dia dia udah dengan sang ngomong. Bapa. Aku Itu belum lagi selesai dia Bapa udah dengan ngomong kan. Putra loh Bu Sofi. Bukan saya tahu ayat kemudian menjelaskan antara Kristus dengan kita. Kamu Tapi tidak ayat ini bisa. menjelaskan antara Kristus dengan sedang sang ngerti Bapa. kiamat. Kamu tidak bisa memaksakan pemahaman kamu dari pembelajaran saya. Makanya saya bilang apa? Saya tidak memberitakan Tritunggal, saya tidak memberitakan Duinatur, saya tidak memberitakan Hipostasis Union. Saya hanya memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias yang kita harus taat, patuh, takluk, tunduk kepadanya, mengikuti Dia. Apakah itu Injil yang tidak penuh atau Injil yang masih kurang? Oke, baik. Saya jawab ya, Bang Edis. Saya izin sekali lagi menjawab, sorry. Jadi begini, Bang Edis. Bang Edis kalau bertanya kepada saya tentang pendapat saya, Bang Edis itu mengatakan atau mengajarkan Yesus itu Mesias, itu tepat. Tapi masalahnya, Bang Edis juga mengajarkan Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Itu kan yang menjadi perbincangan teman-teman, termasuk yang barusan tadi sebelum saya. Nah itu yang mohon maaf sebelumnya, itu tidak tepat. Itu bukan dogma, itu ada dalam Bible. Yang tidak ada dalam Bible itu Hipostasis Union, kemudian Duinatur, itu yang nggak ada. Bang, istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya Cuma saya bilang kalau nggak ada, nafasnya kenapa itu kita ada. harus maksakan itu? Orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani apa yang ada dalam Alkitab itu. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman ya, Edis ternyata menolak konsep Trinitas, menolak kekristenan dipecah-pecah oleh denominasi. Kita tahu ya, sekarang sudah ada 50-an ribu denominasi kekristenan yang ada di seluruh dunia. Dan setiap denom punya pemahaman sendiri, punya tafsir sendiri. Bahkan bisa dibilang setiap denom ini sebenarnya ya agama sendiri teman-teman. Ya, agama yang berdiri sendiri karena mereka punya konsep yang berbeda. Contoh, konsep keselamatan berbeda antar denom. Ada denom yang sama, ada denom yang beda di dalam konsep keselamatan. Terus status Yesus, ada yang menentukan begini, ada yang menentukan begitu. Ya, beda. Ada yang bilang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ada yang bilang bukan. Ya, ada juga yang bilang oh Yesus itu hanyalah ciptaan yang sulung. Beda-beda teman-teman. Terus setelah meninggal kemana kita pergi? Beda lagi mereka. Jadi semua denominasi ini punya corak yang berbeda. Dan ternyata teman-teman, Edis ingin mempersatukan semua denominasi ini dan meminta semua orang Kristen kembali ke Bible, kembali ke ajaran Yesus, fokus ajaran Yesus, bukan fokus dengan pengajaran bapak-bapak gereja. Sedangkan kita tahu, bagi orang Kristen, bagaimana mungkin ada yang namanya Kristen
Kalau kita melupakan jasa bapak-bapak gereja, kita melupakan tradisi suci, kita melupakan sejarah martir, ya, orang yang berkorban demi ajaran ini tetap ada. Nah, inilah terjadi pertentangan, bahkan disebut sekarang Edis versus seluruh Oten, ya. Jadi Edis lawan seluruh Oten. Tapi tentu saja, ya tentu saja teman-teman, walaupun banyak yang meninggalkan Edis, Elia Miron meninggalkan Edis, tetapi tetap ada satu nama yang setia mendampingi Edis. Bukan Yesus, teman-teman, ya. Jadi Edis walaupun ditinggalkan oleh semua orang, tapi tetap akan ada satu yang paling setia. Dan tentu saja orang itu bukan Yesus, tapi Sofiatul, teman-teman. Sofiatul, ya, alias Lani Ekowati. Kita tahu Lani Ekowati ini punya posisi yang sangat spesial, ya, posisinya sangat spesial di dalam pelayanan agama herder yang dibawa oleh Edis ini. Jadi bisa dibilang Lani Ekowati ini adalah kesayangan, kan gitu. Murid yang disayangi oleh Edis, nah, oleh Kurios Edis. Lani Ekowati alias Sofiatul itu juga melakukan aksi pembelaan besar-besaran untuk membela Edis yang sedang dihajar oleh Polikarpus yang lain. Jadi mulai nih teman-teman, Lani Ekowati ini mulai aktif nih ke komal-komal, ya, keliling seluruh komal untuk menjelaskan pengajaran Edis ini. Jadi dia bilang, Edis ini benar gitu, kalian semua yang salah. Siapa yang bilang Kejadian 1:26, ya, itu menjelaskan tentang Trinitas? Bukan. Ya, ini gereja itu salah tafsir. Wih, geri teman-teman, ya. Ini gereja yang salah, kan? Jadi dibilang kalau ada yang mengatakan saat Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa bla 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 gitu. Itu bukan Trinitas. Enggak, teman-teman. Jadi enggak ada itu Trinitas. Wih. Tiba-tiba Lani Ekowati juga ikut menyangkal Trinitas, teman-teman. Jadi memang benarlah yang dibilang oleh Muri Wali 2 tahun yang lalu, bahwa dia meragukan Trinitasnya Sofiatul alias Lani Ekowati. Dibilang penjelasannya ini bukan Trinitas, salah ini. Salah, teman-teman. Jadi mereka ini semua adalah, kalau dari kacamata Kristen mainstream, ya penyesat-penyesat, guru-guru palsu, mulai bermunculan. Jadi sebenarnya nanti siapa yang guru palsu ya tergantung siapa yang menang, kan gitu. Pemenang yang akan mencatat segalanya. Pemenang yang akan membuat sejarah. Betul nggak? Pemenang akan mengatakan yang kalah yang salah. Yang kalah lah yang sesat, kan gitu. Ujung-ujungnya itu. Jadi kita tunggu saja nih pertempuran ini. Siapa yang akan keluar jadi pemenang. Dan yang terbaru Sofiatul itu ya langsung menghadapi, waduh teman-teman, terjadi pengkhianatan lagi gitu. Kita tahu sebelumnya Ki Ahmad, teman-teman, Ki Ahmad itu juga adalah salah satu dari rasulnya Edis. Jadi Edis kemarin punya 4 rasul. Sofiatul, Saifuddin Ibrahim, Ki Ahmad, dan Elia Miron. Elia Miron dan Ki Ahmad berkhianat, teman-teman. Nggak berkhianat ya, meninggalkan lah ya. Nggak cocok kita bilang berkhianat, karena mereka tidak setuju dengan konsep yang dibawa oleh Edis. Nah, jadi pecah kongsi lah. 2 ini sudah pergi melawan Edis. Kalau Saifuddin belum, ya, belum kelihatan karena mungkin dia butuh Edis juga lantaran dia di Amerika. Karena masih butuh Edis, dia nggak melawan Edis nih. Padahal biasanya Saifuddin nggak setuju nih konsep seperti ini. Tapi karena dia butuh uang Edis, ya sementara baik-baik lah. Nah, kalau Sofiatul kita tahu, Edis makan tai pun dia akan makan tai. Kalau satu ini memang walaupun sama-sama rasul, tapi memang punya posisi yang sangat spesial. Sama kayak Yesus gitu kan. Banyak murid, tapi ada yang namanya murid yang dikasihi. Betul nggak? Ada yang murid yang paling dikasihi. Nggak mungkin bisa adil. Kalian sama anak kalian aja. Walaupun kalian bilang adil, pasti mereka bisa tahu kan, mana yang kesayangan. Betul nggak? Kalian punya 5 anak atau 3 anak. Antar mereka itu bisa rasakan gitu, siapa anak kesayangan. Nah sama, di antara para rasul nih, Sofiatul tuh punya posisi yang sangat spesial, dan tentu saja Sofiatul langsung bangkit, menjelaskan ya, wah ini yang salah kalian menuduh. Wah untung kita sempat rekam nih. Subuh-subuh debatnya teman-teman. Subuh-subuh. Oke, kita saksikan dulu. Ini kamu nggak jelas ini. Kamu nggak jelas Iya, ini. itu menurut siapa? Siapa yang menafsirkan itu? Makanya saya bilang kata kita itu tidak pernah merujuk kepada Trinitas. Yang menjelaskan Trinitas itu terus referensi adalah, itu dari siapa? Oke, enggak, Siapa sekarang yang saya ngomong tanya itu sama kamu. orangnya? Baik, saya tanya sama kamu.
Di mana kata kita di Yang sini merujuk kepada menafsirkan Bapa? itu siapa? Itu yang saya tanya. Yang saya tanya, siapa yang menafsirkan kata kita di sini Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kamu tunjukin sama Oke, saya. Kristus sendiri yang mengatakan hal itu. Ah, di mana? Oke, di dalam Yohanes 17 ya. Yohanes 17 ayatnya ke-22. Oke, Baca berarti 22 sampai menurut 24. kamu Allah Kristus sendiri. Allah kita itu ada berapa di sini kalau merujuk kata kita ini? Ini Itu kata bicara ganti orang tentang pertama satu Allah. jamak. Tidak pernah Trinitas itu bicara tentang 3 Allah. Kata ganti kita ini jelas Bu menunjuk pada Sofi, orang saya pertama sudah kasih jamak. jawaban. Bu Sofi baca ayatnya. Yohanes 17 ayat 22 sampai 24. Ya baca, coba Baca. silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Boleh diperbesar? Tidak pernah ya, kata kita ini bukan Trinitas, teman-teman. Ini selalu merujuk pada sidang ilahi Allah di surga. Nah, ini biar saya bongkar sekalian ya. Jadi tadi soalnya saya kok jadi kayak pengajaran, kayak apa gitu ya. Ini Yohanes 17 ayat 22 nih. Dan aku, ini Kristus sendiri yang mengatakan ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Semua mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini pakai Ya, kata di mana kita di nih, situ gitu. merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26. Nah, baca di 24-nya nih, saya lanjutkan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau Ya, ini kan mengasihi bicara mereka sama pengutusan. seperti engkau. Jangan dipotong dulu, Bu. Jangan dipotong Itu dulu ya. bicara, kamu juga Nah, motong pernyataan lalu- saya. Lalu ayat yang Kamu juga 24 motong kita baca. pernyataan saya. Kata kita, kita baca di ayat 24. Kita tidak Ya, Bapak. pernah merujuk kepada Trinitas. Oke, Di oke, dalam kalau gitu seluruh tenang aja. perjanjian lama, saya kasih tahu kamu. Di dalam Saya seluruh masih belum selesai, perjanjian Bu lama, Sofi. Saya masih belum Loh, saya selesai. belum selesai menjelaskan. Oke, kalau gitu silakan tunjukkan itu dari kata siapa. Nih, Kasih kamu lihat nih, referensinya baca nih. menurut siapa, orangnya siapa. Itu nggak ada Kamu footnote-nya tuh. baca ini, saya sudah tunjukkan ini Itu bukunya nggak masih ada kurang jelas, footnote-nya, Bu. teman-teman. Nggak ada footnote-nya. Jadi Bukan siapa pakai yang mau footnote. mempertanggungjawabkan dasar Ini loh. penafsirannya dia itu menurut Sekarang siapa? saya tanya, berarti LA ini menurut kamu sesat yang menerjemahkan kata kita sebagai sidang ilahi di surga? Loh, LA Atau itu dewan siapa surgawi? teolognya? Itu yang saya tanya. Loh, mereka kan hanya penerjemah. Saya Bukan tanya, pentafsir. berarti kamu mengatakan penerjemah Alkitab kita LAI ini sesat karena dia menerjemahkan Kejadian 1 ayat 26 sebagai sidang ilahi Allah di surga. Sesat, memang betul sesat. Oh ya, sudah Karena selesai. tadi Bu Sofi kan udah sepakat bahwa LAI itu hanya Selesai menerjemahkan. Makanya ketika hanya menerjemahkan, tiba-tiba menafsirkan, siapa yang menafsirkan? Nah, itu Itu memang yang saya pembacaan tanya. Alkitab kita dari Nah. pembacaan arkeologi Jadi- dan sejarah budaya Timur Dekat Purba. Iya, memang pada kata akhirnya kita kan itu nggak ada merujuk pada referensinya sidang dari ilahi siapa Allah. kan, gitu loh. Siapa yang bertanggung jawabnya siapa? Sedangkan Kristus mengatakan Ini saya begini ya. tunjukkan ya, saya tunjukkan Nih, bukti-bukti bentar Bu arkeologinya Sofi, dari saya dunia lagi Timur Dekat bacakan Purba. ayat Alkitab ya. Dikatakan gini oleh Kristus ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oh jelas, saya Jadi percaya itu. berbicara kata kita, bahkan Kristus pun juga menjelaskan di ayat atasnya nih ya, ayat 5. Itu dalam perjanjian Dikatakan apa? baru, dia sebagai Oleh Mesias. sebab ya, itu ya Ma. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jelas, kita sudah ngerti itu. Kamu nggak usah Oke ya. ngajarin saya. soal Jadi itu. sebelum dunia ada, di sini sudah dikatakan Kristus itu eksis. Karena Kristus itu bicara tentang pribadi sabda Allah. Nah, dan di sini pakai kata kita itu di situ kata dikatakan kita itu antara hanya dipakai dalam Bapa perjanjian dan baru ketika Putra. bicara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perjanjian lama tidak. Oh, Allah jadi di selalu dalam perjanjian menggunakan kata di dalam perjanjian tunggal. lama antara Bapa dengan sang anak itu enggak satu. Loh, justru satu. Loh, Justru satu. kalau di dalam perjanjian Makanya lama ketika Bapa kamu dan mengatakan anak itu kata satu kita dan merujuk disebut kepada kita ya Trinitas, sudah selesai Bu, sudah Kamu terbantahkan. mengatakan bahwa Oke. Allah kita sebelum dia Itu nusul bukan ajaran gereja ya berbeda-beda. teman-teman ya, itu ajaran rabbinik. Itu tafsiran Oh, rabbinik. tidak hanya rabbinik, itu bukti daripada semua pembacaan Tunjukkan teolog Alkitab Kristennya kita. siapa yang bertanggung jawab di situ. Makanya saya Tunjukkan. bilang, Kejadian 1 ayat 26 Ya udah nggak bisa kata kita jawab kan merujuk gitu pada ya. Jadi kalau Trinitas. yang paham tentang debat sudah selesai itu udah Nah, kalah. ini memang nggak sopan, memang betul. Makanya Pak Budi Azali juga jengkel sama kamu.
Ya karena memang fakta yang saya sampaikan itu bukan ajaran Kristen, Tidak itu rabini. fakta. Di mana dikatakan di situ yang Yohanes kamu kutip tadi merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26. Coba kamu kasih Dan di situ linknya. pakai kata kita kok, dan itu merujuk Bukan. kepada Kamu sebelum lihat dunia linknya. dijadikan. Apakah Yohanes tadi linknya adalah Kejadian 1 ayat 26? Itu merujuk pada sebelum dunia dijadikan atau tidak? Loh, justru saya mengatakan Allah, firman dan rohnya itu satu. Kalau Nah ya, kamu mengangkat sebelum kata dunia kita di situ, dijadikan, no, enggak, saya tanya. kehendak Allah itu satu. Sebelum dia nuzul menjadi manusia, tidak ada kata kita itu merujuk kepada Trinitas. Selalu pada jadi, Allah yang esa, jadi kalau Allah Kristus yang satu mengatakan itu. kita adalah satu, mengatakan kepada itu di dalam kitab suci dikatakan gitu, berarti Anda mau menyangkal apa yang dikatakan Kristus? Itu menunjukkan relasi kita dengan Kristus, bahwa kita satu di dalam Kristus, sama seperti Kok dia kita dengan satu Kristus? dengan Di Bapa. sini Kristus lagi Bang mengatakan Benny lihat kan, antara aku belum hubungan selesai, dia dia udah dengan sang ngomong. Bapa. Aku Itu belum lagi selesai, dia Bapa udah dengan ngomong, kan? Putra loh Bu Sofi. Bukan saya tahu ayat kemudian menjelaskan antara Kristus dengan kita. Kamu Tapi tidak ayat ini bisa. menjelaskan antara Kristus Saya dengan sudah sang ngerti, Bapa. Kiamat. Kamu tidak bisa memaksakan pemahaman kamu dari pembelajaran saya. Makanya saya bilang apa? Pembelajaran kita itu perlu step by step. Kalian tuh belum nyampe ke situ. Yang kalian pelajari itu dogma, doktrin, denom gereja. Makanya saya bilang, semua denom gereja, mayoritas itu mengajarkan Kejadian 1 ayat 26 itu sebagai Trinitas. Tidaklah benar. Saya maklum itu kenapa? Karena doktrin dan dogma gereja itu kebanyakan pendeta Bu Sofi, oh jaringannya itu. sorry saya nggak kedengeran ya. Tadi ngopi Bu, itu sinyalnya hilang. Makanya dia mengatakan LI sesat loh teman-teman. Tadi kalian sudah lihat ya. Dia bilang LI sesat. Saya bilang, saya bisa memaklumi ketika kata kita itu merujuk, itu doktrin gereja. Itu anak mau ke gereja manapun termasuk gereja saya, itu selalu mengatakan Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas. Tidak. Karena apa? Karena pembelajaran kalian tuh belum nyampe ke sana. Itu yang saya bilang, step by step. Kalau kalian mempelajari dunia timur dekat purba, Allah itu selalu berbicara dalam sidang ilahi, termasuk di Yesaya 6. Siapa yang akan aku utus, siapakah yang mau pergi untuk kita? Itu merujuk kepada sidang di dalam kerajaan sorga itu sendiri. Saya tahu kenapa kalian tuh belum nyampe, makanya saya maklumi. Mau kalian ngotot apapun, saya dulu juga begitu Bang Peli. Saya dulu berpikir loh, kata kita nih, Trinitas ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika saya mempelajari, tidaklah demikian. Sejarah, bukti-bukti arkeologi, pemahaman awal tidaklah merujuk kepada Trinitas. Itu bukan Trinitas. Itulah yang salah satu saya bilang. Dia selalu menentang. Dia merasa paling benar. Nah, itulah yang saya bilang tidak menghormati pendapat orang. Tapi saya sama Pak Erben aja bertentangan. Kenapa? Karena saya maklum. Kalian itu mempelajarinya kan dari gereja, betul? Gereja yang ngomong nih, itu kata kita itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya orang Trinitas, tapi saya mengatakan no, Kejadian 1 ayat 26 itu bukanlah merujuk pada Trinitas, tapi merujuk pada Allah berbicara dalam sidang ilahi. Dia ingin memperluas kerajaannya ke bumi, dan dia menyebut kerajaan di bumi sebagai kerajaan yang kelihatan. Makanya saya bilang Allah kita tuh bukan terpisah-pisah, bukan berbicara dengan kata kita, tapi selalu berbicara dengan kata aku, karena dia Allah yang Esa, Bapa, Firman, Roh itu satu. Ya, kata kita itu merujuk kepada sidang para Allah di surga, ya, namanya El Edah di dalam Mazmur pasal 82. Cuma pengajaran kalian saya tahu belum nyampe, karena hal-hal ini hanya akan Anda pelajari kalau kalian ambil sekolah tinggi teologi S3, itu sekelas doktoral. Dan itu Anda akan belajar bagaimana budaya timur dekat purba itu berpengaruh di dalam penulisan Alkitab kita. Bagaimana budaya, bahasa, ya, culture itu berpengaruh di dalam penulisan Alkitab kita. Karena para nabi itu, mereka tidak hidup pada zaman bapak-bapak gereja. Jadi yang menafsirkan Kejadian 1 ayat 26 sebagai Trinitas itulah bapak-bapak gereja. Tapi tidaklah demikian. Pada zaman Musa tidaklah demikian. Ya, bukti arkeologinya kita temukan, namanya tablet Kar 4. Ya, ini saya mau tunjukkan.
Jadi di dalam pandangan budaya, daripada Anda baca buku-buku yang saya rekomendasikan, bukunya berbahasa Inggris, Anda lebih baik baca ini loh. Ini loh, Alkitab edisi studi ini udah gampang dia. Ini latar belakang. Jadi dia nanti kasih tahu nih, misalnya kitab Kejadian, kapan ditulis, di mana ditulis, maksud penulisannya untuk apa. Nanti kitab misalnya nih ya, apa namanya? Nah ini misalnya Menara Babel, ya. Menara Babel inilah yang disebut sebagai apa namanya, sigurat agung yang ada di tanah Siniar. Kayak gini-gini tidak dipelajari di S1, S2. Gini teman-teman. Nah, tapi apakah kemudian saya mengatakan kiamat sesat? Tidak, karena memang ilmunya yang belum nyampe. Paham ya? Belum nyampe ke sana. Makanya saya bilang anak bayi makanannya bubur. Yang kayak begini makanannya orang dewasa. Gitu loh. Ini makanan-makanan orang dewasa yang kayak begini. Nah makanya saya sarankan bagi Anda di Indonesia ini gampang kok, ini harganya 700.000 kalau nggak salah, 600 sekian ribu. Ini pembacaan yang sederhana, Anda nanti akan lihat tuh, membaca Alkitab apa adanya, tanpa doktrin dan dogma-dogma yang diembel-embeli. Nah tapi saya tidak menyalahkan kiamat. Kenapa? Karena memang itulah doktrin yang diajarkan di gereja, termasuk gereja saya. Beli di mana? Di mana-mana ada. Tokopedia, Shopee ada. Tokopedia, Shopee ada. Tuh ya. Itu salah satu contohnya. Saya tanya sama Bang Nabirong coba. Sama Sis Audrey atau sama Bang Pendi. Kalau kita merayakan kebangkitan Kristus, di gereja itu merayakan hari raya apa Bang Pendi? Hari Raya Buaran. Buah itu. Hari raya apa Bang Pendi kalau di gerejamu? Gereja-gereja kebanyakan mengatakan tuh hari raya Paskah, betul nggak, Sis Audrey? Iya, Buaran mestinya buah itu. Iya, salah itu. Harusnya hari raya buah bungaran atau hari raya buah sulung. Gitu loh. Makanya saya bilang, back to the Bible. Back to the Bible. Gak apa-apa, kita bisa mendiskusikan itu, masalah Trinitas itu nanti kita bisa diskusikan sama Bang Idris. Cuma saya salah satu contohnya tadi, kebanyakan yang dibaca tuh denom dan doktrin gereja, saya tanyakan tadi, di mana di Yohanes itu rujukannya ke Kejadian 1 ayat 2. Yohanes tadi yang dia bacakan itu bukan semua, tidak berarti kata kita itu merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26, tidak. Gitu loh teman-teman. Kita itu bukan merujuk kepada Trinitas itu, melainkan kepada sidang atau dewan ilahi Allah di surga. Nah ini salah satunya adalah dari LAI. Saya tunjukkan ini orang yang berotoritas. Kalau Anda mengatakan LAI sesat, ya kalau sesat berarti Alkitab terjemahan kita sesat dong. Ya pakai Alkitab terjemahannya siapa? Oneness. Ya sudah, lanjutkan teman-teman. Itu salah satunya yang saya bilang. Karena merasa pintar, maka dibilangin, dikoreksi juga, sulit. Dia tidak mau mengerti saya. Ya kalau saya rasa masalah itu nggak akan bisa ketemu ya. Nggak, ya jadi Karena udahlah. itu juga penafsirannya kiamat sendiri, betul? Berdasarkan Yohanes kan penafsiran dia, betul? Nah, itu kan dari data Bapak Gereja gitu, Bu Sofi. Ya, itu penafsiran. Gereja. Nggak akan didengar itu hal itu. Kayak gitu. Itu yang salah satu saya bilang. Makanya kalau kalian mengatakan memaksakan Bang Edis untuk mengikuti cara kalian, ya saya rasa agak susah juga gitu. Yang penting kita saling memaklumi lah, saling memahami. Ya, Saya juga nggak kalau kamu ngajarin itu Kejadian 1 ayat 26, Trinitas juga kamu nggak akan masuk neraka kok. Betul nggak? iya. Emangnya terus kamu masuk neraka begitu? Kok kamu ngotot mengatakan saya salah? Kamu juga melakukan penafsiran kan terhadap Kejadian 1 ayat 26? Dan malah yang menafsirkan tuh hidupnya ribuan tahun kemudian. Sedangkan yang menafsirkan ini Dewan Surgawi itu hidup pada zaman Musa. Bukti arkeologinya kita temukan, begitu loh maksud saya.
Gitu loh. Bukti arkeologi itu makanya membaca Alkitab dari kacamata dunia timur dekat purba, maka kamu akan membacanya itu pasti sidang ilahi, bukan trinitas. Nggak akan ketemu. Makanya saya bilang kenapa? Karena anak kecil, yang bayi, yang masih makanan susu, nggak mungkin mengatakan pizza itu enak. Itu sudah nggak mungkin. Karena makanannya susu, dia tidak mungkin mengatakan, oh pizza itu enak. Orang nggak mungkin dia makan pizza, begitu loh. Ya, makanya saya bilang itu bagian daripada perkembangan pembelajaran kita. Saya menyelidiki itu, Kejadian 1 ayat 26, bukannya saya nggak menyelidiki itu. Ya, saya dulu juga berpikir, oh itu Trinitas tuh, Kejadian 1 ayat 26. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ternyata tidak, teman-teman. Anda boleh nggak setuju sama saya? Boleh-boleh aja, emangnya Anda harus setuju sama saya, betul nggak, Grit? Iya. Boleh-boleh aja kamu nggak setuju sama saya. No problem buat saya. Saya hanya menyampaikan nih loh, yang bener nih loh datanya. Kalau kamu tetap mengatakan itu Trinitas, ya tidak membuat kamu masuk neraka kok, kalau menurut saya. Betul nggak, Grit? Itu kan penafsiranmu aja. Iya, kalau aku pribadi sih, ayat itu aku lebih setuju itu Tritunggal, tapi nggak juga aku langsung mengatakan itu sesat, karena biar bagaimanapun LAI kan mengkaji juga Ya. tafsiran itu kan. Ya saya bukan panitia surga ya, jadi mohon maaf gitu ya. Nah, makanya saya mengatakan Kejadian 1 ayat 26 yang menafsirkan itu Bapa, Putra, Roh Kudus adalah itu bagian daripada sekolah teologi, itu penafsiran bapak-bapak gereja. Tapi kalau pembacaan Alkitab dari kacamata timur dekat purba itu bukanlah merujuk pada Trinitas. Nah, makanya saya bilang yang ngomong bukan saya saja, yang ngomong adalah LAI, betul nggak Bang Nabirong? Iya. Yang Iya. tadi ngomong-ngomong panitia surga siapa itu? Itu Aku, hanya keluarga Nabirong. Nabi loh yang Aku lagi nyari nih, aku dari kemarin. hanya keluarga Nabi yang bisa jadi Bentar-bentar, panitia nih aku surga. siapa Gimana tahu sih? Bang Nabirong punya info loker. Aku lagi nyari loker panitia surga nih, kayaknya enak deh, lebih terjamin deh keselamatannya. Keluarga Nabi enggak? Kalau enggak keluarga Nabi enggak boleh Nanti katanya. aku cek sertifikatku dulu ya di rumah ya. Ada nggak Nabirong, silsilahnya? Aku panitia hari kiamat loh. Aduh. Makanya saya bilang, kamu harus menghormati pandangan saya karena saya punya alasan dan saya bukan sembarangan untuk menafsirkan Kejadian 1 ayat 26 itu dewan surgawi, itu saya tidak sembarangan. Saya mempelajari betul gitu. Ya. Nah, makanya saya nggak sukanya begitu, Grit. Mereka tuh merasa pintar dan susah dikasih tahu. Kan kamu lihat sendiri kan tadi. Lalu mereka mencoba menyalahkan pandangan saya, betul nggak? Bentar dulu Sofi, biar jelas dulu nih. Hari raya buah bungaran itu kenapa pada hari kebangkitan Yesus ya? Kan kenaikan. Kebangkitan Yesus itu bukan hari raya Paskah. Enggak. Kenapa? Itu kan hari raya 7 minggu ya, kalau nggak salah Keluaran 34. Enggak. Keluaran 23 yang kita lihat ya. Keluaran 23, Keluaran 34, coba lihat. Hamoyadim, Keluaran 23. Jadi Hamoyadim itu adalah 7 hari raya yang harus dirayakan termasuk Sabat. Ya, ini peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Kita lihat ya, hari-hari raya. Itu suara siapa sih? Kalau hari raya tak beragi, Kak Sofi, kalau hari raya tak beragi itu hari apa? Mulai Paskah, mulai tanggal 15 bulan Nisan sampai 21 bulan Nisan. Jadi yang sudah terjadi, jadi yang merupakan gambaran dari kedatangan Yesus itu adalah hari raya Paskah, hari raya roti tak beragi, hari raya buah bungaran, dan hari raya Shavuot atau Pentakosta. Itu yang sudah digenapi. Nah, kita menantikan 3 hari raya lagi yang belum digenapi. Kita lihat ini ya, 3 kali setahun engkau haruslah mengadakan perayaan bagiku. Ini peraturan mengenai Hamoyadim atau hari raya. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. Ini kematian Yesus, melambangkan kematian Yesus. Nah, sekarang kita lihat. Nah, itu yang kami lakukan di gereja kami. Ya, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu bulan Abib. Ini bulan Nisan.
Ya, jadi bulan Abib itu diganti, ya bulan Abib ini bulan kalender apa namanya sipil ya, diganti menjadi bulan Nisan. Jadi tanggal tanggal bulan Nisan tuh bulan ke-7 diganti menjadi bulan pertama di dalam Keluaran pasal 12 ya. Sebab dalam bulan itu engkau keluar dari Mesir, bulan Abib ini atau bulan Nisan, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan apa? Tangan hampa. Kau pelihara juga hari raya menuai, yakni menuai buah sulung atau buah bungaran. Inilah yang kita rayakan sebagai kebangkitan. Ya, hari raya kebangkitan tanggal 17 bulan Nisan. Coba kita lihat ini saya ada ininya lebih jelas ya. 7 hari raya atau the seven feast of Israel. Ini jarang diajarkan gereja juga sih, Bang. Mungkin kalau Bang Pendi kan apa namanya, karena lebih ke Gereja kami Yahudian raya- ya, jadi Gereja merayakan. kami Ya, mengajarkan karena kan itu. lebih ke Yahudian kan, kalau kita kan tidak. Nah, kita lihat ya, ini the seven feast. Walaupun kita tidak merayakan secara fisikly teman-teman, tapi kita perlu belajar dan tahu. Lah inilah masalahnya, gereja itu nggak mengajarin ini. Ini menggambarkan karena wujudnya adalah Kristus. Jadi ini hanya gambaran saja, the seven. Kita lihat ya. Tanggal 1 bulan Nisan, ini bulan Aviv dalam kalender Israel. Ini menjadi bulan pertama. Inilah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita lihat ya. Ini adalah bulan ke-7 di dalam kalender Israel. Ini bulan Nisan ini. Kemudian ini diubah menjadi Tuhan menjadi bulan pertama. Jadi orang ya Israel, Pak, kresek-kresek Pak Yo. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafa MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Ya teman-teman sudah saksikan ya, mantap teman-teman, seru, keren, wih. Antar Polikardus ribut dan sekarang pelayanan Edis pun sedang diterpa angin badai teman-teman ya. Kita pikir kemarin timnya Edis solid. Kita pikir pelayanan atau tim-tim Edis di dalam ini bakal semua bersatu melawan Polikardus yang lain. Ternyata pecah kongsi juga. Elia Miron langsung bilang, wah saya tidak terima kalau dibilang Yesus itu masih hamba Allah di surga. Nggak bisa itu. Ini namanya penghinaan kepada Yesus gitu kan. Tapi begitu ketemu Edis ya lembut juga gitu. Di belakang ngomel-ngomel. Begitu ketemu Edis ya beda lagi gitu kan. Ya kadang memang ada orang gitu. Di belakang gaya-gaya akan gini, akan gitu. Tapi begitu ketemu ya lembek lagi gitu. Terus yang lucu Kiamat juga. Ini berkhianat juga. Ini Kiamat ini apa nggak sadar ya. Kalau Anda ini sebentar lagi jadi DPO. Dan Anda butuh Edis supaya bisa kabur ke Amerika. Ini apa nggak sadar gitu kan, Kiamat ini statusnya terlapor ya. Dan kita tahu sudah dipanggil tapi mangkir. Ya kita doakan cepatlah. Untuk kasus Kiamat, semoga pihak kepolisian tidak tebang pilih ya. Jangan Muslim aja gitu yang diproses, tapi yang ini nggak diproses gitu. Kita harap segera karena sudah setahun lebih kasusnya Kiamat ini. Ya jadi Kiamat itu kalau mau kabur dia pasti butuh Edis, kecuali dia mau gabung ke grupnya Paul Jang, kan pilihannya itu. Anda mau ke Paul Jang atau mau ke Edis. Loh, tapi kan ada Reda Marbun. Loh, Reda Marbun itu kubunya Edis loh. Walaupun Reda Marbun, si mucikari internasional itu di Eropa, tapi dia terafiliasi dengan Edis. Betul nggak? Dia terafiliasi ke Edis. Nah, inilah teman-teman, ya kalian harus tahu. Dan sekali lagi, ini kita nggak tahu ya. Mereka nih, waduh, ribut terus. Kenapa mereka ribut terus? Ya karena pengajarannya belum final. Kalau kita Muslim ya ambil hikmahnya saja. Kita lihat gitu. Bukti-buktinya bahwa Quran memang benar. Jangan kira mereka bersatu, enggak, mereka tercerai-berai. Dan kita makin kesini makin lihat semua motivasi itu apa sih?
Motivasi mereka tuh semua selalu tentang uang. Pak Bom Bom sekarang ketahuan nyari koin, diakui juga sama dia. Lidara, ya, rupanya cuman supaya terkenal dan gampang menipu netizennya. Sudah ratusan juta yang dia tipu dari netizen. Dan sekarang Lidara kabur ya. Lidara menghilang teman-teman. Nah, jadi memang mereka ini bangsat-bangsat yang mencari keuntungan dari media sosial ini. Saya harap teman-teman, ya, teman-teman kita harus wise, bijaksana lah, terutama teman-teman Kristen. Jangan mau lagi kalian dimanfaatkan, jangan mau lagi ditipu. Kalau udah terlanjur ya wes lah. Udah terlanjur kan, ditipuin selama ini. Ya jangan bilang, wah saya nggak terima, saya ditipu, ya udahlah saya support terus gitu. Apa itu teman-teman? Nah ini saya harap teman-teman Kristen lewat kejadian ini bisa buka mata. Siapa itu Edis, siapa itu Sofiatul, siapa itu Kiamat, siapa itu Pak Bom Bom gitu kan. Siapa itu Elia Miron. Kalian harusnya bisa belajar lah gitu. Belajar dari kesalahan. Jangan mau kalian dimanfaatkan terus. Kita itu sedang dirusak toleransi. Kita di Indonesia yang baku hantam nanti. Kita yang ribut di Indonesia, kita yang kena dampaknya. Mereka di luar negeri ketawa-ketawa gitu, panen duit lagi. Udah ketawa-ketawa, ya kipas-kipas dolar, kipas-kipas uang. Uangnya dari mana? Ya dari kalian. Yang dengan bodoh-bodohnya ditipuin. Saya berkali-kali bilang ya, daripada kalian sawer itu Edis setiap hari, kalian transfer Edis, kalian transfer Polikardus, kenapa bukan kalian bantu saudara-saudara kalian yang kekurangan? Contoh di Sibolga nih sekarang, Sibolga itu teman-teman, Tapanuli. Ya. Di Tapanuli, tengah Tapanuli Utara sekarang, orang itu sampai menjara loh. Bayangkan. Sampai menjara. Mereka susah. Oke lah kalian bilang, oh kami nggak mau bantu banjir. Banjir Aceh apalagi gitu, kan Aceh Islam gitu. Itu Sumatera Utara tuh, berapa banyak orang Kristen. Kenapa nggak kalian tolong? Bukankah dengan bantuan kalian bisa meringankan penderitaan mereka? Kenapa fokus kalian? Ya, tetap aja gitu. Itulah saya harap, ya teman-teman Kristen ini buka mata, sadarlah. Sadar teman-teman. Ya, itu harapan saya. Jadi kita saksikan aja nih, pertempuran Oten yang makin hari makin panas. Apalagi setelah Edis mengakui bahwa dia tidak suka dengan Trinitas ini, dia tidak mau ada doktrin-doktrin yang menghambat pengajaran iman ini, menghambat dia untuk menyebarkan ajaran ini kepada ya Islam, target dia gitu kan. Target dia kan ingin mengkristenkan Islam sebanyak mungkin. Jadi supaya orang Islam ini gampang masuk, ya jangan ada sekat-sekat, jangan ada doktrin-doktrin, jangan diceritakan tentang Trinitas, karena nanti sakit kepala. Dia lihat gitu kan, banyak orang jadi nggak masuk Kristen lantaran duluan sakit kepala begitu jelas dijelaskan Trinitas. Begitu dikasih tahu tentang Trinitas sakit kepala gitu kan, pusing. Ya. Contoh Bunda Korla dijelasin sama Elia Miron, muntah teman-teman. Apa ini ajaran ini? Kok Tuhannya 3? Apa ini gitu kan? Bingung semua. Nah, jadi menurut Edis jangan, mending kita nipu orang nggak apa-apa, jangan dikasih tahu pengajarannya yang ruwet ini gitu. Edis bilang ya kita tahu Kristen itu seperti ini, ruwet, pusing gitu dengan konsep Trinitasnya. Tapi ya jangan dikasih tahu, yang penting masuk dulu gitu kan. Nah, jadi memang Edis tuh pengennya ya kita jebak orang aja gitu. Kita kasih tahu yang bagus-bagus. Ya, ibaratnya kalau jualan produk, jangan kasih tahu kelemahannya. Jangan kasih tahu masalah produk kita. Yang kita kasih tahu kelebihannya aja gitu. Yang penting orang beli dulu kan. Orang masuk dulu ke agama ini gitu. Nah, masalah nanti udah di dalam baru sakit kepala nggak apa-apa. Tapi menurut mereka ya nggak boleh gitu. Nanti salah-salah udah masuk keluar lagi, ngapain gitu? Apa gunanya? Imannya nggak ada. Apalagi kita tahu sekarang ini murtadin banyak sekali yang ngawur. Ya, banyak yang membuat Kristen itu tambah hancur gara-gara murtadin ini. Betul nggak? Murtadin ini pemahamannya lebih banyak oneness malah. 80% murtadin itu oneness teman-teman. Jadi menurut mereka ya harus pengajaran yang benar dong. Pengajaran yang benar menurut mereka ya, bukan benar sesungguhnya. Tapi benar versinya mereka, yaitu Trinitas. Oke, itu yang terjadi. Kalau kita sebagai pengamat ya amati saja sambil memberikan tanggapan kita tentunya. Dan bagi teman-teman kalau punya pendapat silakan tulis di kolom komentar. Dan Edis sendiri itu adalah Tritheos teman-teman. Trinitas subordinat. Ya, Trinitas subordinat, Bapa posisi di atas Yesus dan Roh Kudus. Yesus Tuhan, tapi Tuhan minor. Itu mereka. Dan biasanya mereka karena kecil, yang kecil ini kan selalu biasa, udahlah kita jangan ada perbedaan gitu kan. Tapi nanti begitu besar mereka yang injak-injak. Wah, kalian yang nggak ikut
doktrin kami hajar, bunuh gitu kan. Biasa gitu. Nah, kalau sekarang dia bilang, udahlah ngapain ada sekat-sekat, ngapain ada doktrin-doktrin, karena dia kecil. Karena dia kecil. Nanti begitu dia yang besar, ya, yang doktrin-doktrin yang lain yang akan dia sikat. Oh, kamu Trinitas sesat, kamu Oneness bidat sesat gitu kan. Sesat-sesat semua orang dibikinnya. Karena dia masih kecil, jadi dia belum menindas. Biasa gitu. Oke, itu aja sih. Dan sekali lagi bagi teman-teman, jangan lupa yang lagi nonton anak Teos berantem, jangan lupa dibeli madu Teos ya. Ini benaran madu Teos loh teman-teman. Kita ada jual madu namanya madu Teos. Bagi yang mau beli silakan cek link pembelian ya yang ada di deskripsi video. Ada Tokopedia maupun Shopee dan sedang ada free ongkir. Free ongkir teman-teman. Madu kita mulai dari 40.000 sudah bisa dapat madu asli seberat setengah kilo. Ya, madunya yang setengah kilo, nggak sama botol. Kalau sama botol 560 gram. Ya, jadi teman-teman silakan dibeli. Dan bagi teman-teman jangan lupa kita juga sedang ada pelayanan. Ya, kita akan membuka Mualaf Center HMC yang insya Allah akan kita buat di tahun depan. Tapi tenang saja, bukan kita bangun ya. Kita nggak beli dari tanah terus kita bangun atau kita beli rumah orang gitu kan. Terus dari rumah Mualaf Center jadi rumah pribadi gitu kan. Nah, itu kerjaan mereka tuh sebelah. Rumah apologet tapi rumah pribadi. Oh, panti asuhan tapi rumah pribadi ya. Kita enggak. Kita sewa saja biar para mualaf itu bisa ada tempat tinggal, tempat belajar dan tempat bernaung lah. Ya, ini yang kita rencanakan. Jadi selama ini bisa kita bilang ya mualaf kita tuh masih nggak jelas gitu kan, tempat tinggal gimana, kita mau bantu juga susah. Jadi supaya gampang kita taruh di satu tempat aja. Di situ mereka belajar Islam, di situ juga kita akan ajarkan mereka biar bisa mandiri secara ekonomi. Dan madu ini adalah salah satu yang akan mereka kerjakan nantinya. Selain, ya kita ada kopi juga nanti, ya selain kopi ada yang lain. Jadi, saya belajar dari almarhum Ko Stephen ya, apapun cerita perjuangan itu butuh disupport oleh usaha. Nah dulu Ko Stephen dia buatnya kopi kan, ya ada kopi Cagor atau Cogar ya, lupa saya namanya. Nah, pokoknya ada bisnis kopinya gitu. Jadi memang harus ada bisnis yang jadi penunjang. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang mau support, silakan hubungi saya di nomor WA yang tertulis di bawah. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.